Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih kepada yang sudah mensubscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Amin. Dan di konten kali ini gue akan menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita yang cukup menakutkan dan menegangkan. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan kali ini gue menghadirkan seorang narasumber yang mempunyai cerita yang cukup menegangkan. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Kenalin nih, Bang Lexi. Lexi. Ya. Gimana? Keluarga sehat, Lexi? Alhamdulillah. Sekarang sehat-sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah sehat, Bang. Jaga kesehatan selalu. Sekarang lagi musim hujan dan musim panas. Ya. Biasanya ini orang suka sakit nih kalau di Jangan sampai ya. Yang penting kita begini. sehat, rezeki, Amin. sehat badan, Amin. ya, sehat segalanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Lex, kira-kira pengalaman apa nih, Lex? Pengalaman horor lo nih yang mau lo ceritain? Kalau horor ya, horor itu kan kehidupan ini kan ada dua. Oh. Dunia nyata sama nggak nyata. Bener nggak? Iya. Nah, kalau yang nggak nyata ini yang buat orang tuh ada yang percaya, ada yang enggak. Iya. Kalau aneh sih percaya, Saya ada gitu-gituan karena juga. pernah ngalamin. Pernah ngalamin, tapi kembali ke batas kita juga. Jangan pernah mengganggu, jangan mengganggu. Iya. Gitu. Sama aja ya, kita jangan nyolek duluan lah. Kalau nggak mau dicolek. Betul. Nah, itu terjadi sama saya. Mungkin ada dua versi lagi, kembali lagi. Kalau emang dia suka ya kita dijailin, bahasa kasarnya. Tapi kalau dia mungkin kita kotor atau apa ya, ada aja jail dia. Kembali ya, saya ngalamin percis lah jatuhnya. Itu tepatnya di tahun 2004-2005 lah. Di mana Itu tuh? di salah satu bar di Jakarta Selatan. Iya. Daerah selatan sini lah. Selatan samping deh. Samping lah ya. Ntar ada lagi versi yang satu lagi itu di Jakarta Pusat. Jakarta Selatan juga, tapi Ke tengah. deket-deket ke tengah lah gitu. Nah, yang di samping dulu deh. Samping dulu kita cerita. Jadi dia bermula, gua jadi bartender itu tahun 2000-an lah ya, tepatnya 2000. Iya. Jadi bartender, masuk kerja setahun 2 tahun, akhirnya ketemu nih sama yang ginian nih, Bang. Nah, ketemu sama yang ginian. Kenapa? Ya dulu, zaman dulu masih doyan minum, doyan yang begitu-begituan, ya kan? Negatif lah ya. Negatif lah ya. Terus kok badan nih bawaannya gue kenapa ya, main satu bar minum bla bla bla, kita main ke bar daerah barat lah ya, yang tempat yang di sono lah, zaman eksis kata orang tuh, zamannya Mbah Eyang, ada orang pakai kacamata, kalau siang aja pakai kacamata dia. Gitu. Dugem kacamata lah ya. Dunia gempet-gempetan. Dugem gemeter. Nah, jadinya gua ngerasa itu tempat itu horor. Jujur itu gua ngerasa, gua jujur orangnya nggak pernah yang jahil sama orang. Justru gua orangnya baik sama orang. Kalau orang itu kasih 1 ya gua kasih 10 dia, bahasa kasarnya gitu. Nah itu gue banget, itu moto gua. Orang baik 1 ya gua kasih 10. Nah
selama perjalanan gua di bar itu yang kita ceritain ini, ya banyak juga sih cerita dari teman-teman juga. Oh, Ratu Merah. Ratu Merah jatuhnya. Dia bentuknya pakai mungkin kalau dibilang pakai mahkota apa? Oh, enggak, dia cantik lah gitu. Pakai bajunya apa bener-bener? Bajunya itu ya gaun merah, ya Ratu Merah lah bilang, orang-orang bilangnya Ratu Merah. Ratu Merah di situ. Dan sering nongol di situ. Iya, kalau gue sih belum pernah ngeliat. Gue belum pernah lihat, tapi gue ngerasa itu ya, kok gue merasa kok capek mulu gitu. Padahal emang sih gue minum. Zaman dulu ya minum sama plus gitu tadi kan. Kok begadang, capek. Tiba-tiba ya ini cerita dari teman-teman, gue ngeliat dia nongol di toilet ini, toilet ono. Oh suka nongol selain gua ada yang ditongolin juga. Benar, dia tuh ditongolin. Masa sih dia hilang di sono, dia di toilet cewek, dia cowok hilang gitu. Penunggu lah intinya gitu. Penunggu situ. Intinya sih kembali ke kita lah ya. Percaya syukur, kalau nggak percaya ya udah gitu aja. Nah tapi yang saya alamin ya percaya saya gitu. Jadi jangan pernah kita takabur. Jangan pernah merasa ya bukan kita menduakan Tuhan, Allah, enggak. Masalahnya memang yang kayak gitu tuh ya memang ada gitu. Tapi kembali ke kitanya ya, kita sopan ya, dia juga sopan. Dia juga nggak ganggu gitu. Jangan, kita cuma sharing cerita lah ya. Betul. Sharing cerita yang nggak dibuat-buat nih. Betul. Ini kisah nyata. Ya dari teman-teman ngomong cerita, oh gue ngeliat si Ratu Merah gini, paling cantik. Katanya sih dapat kabarnya lagi, itu adalah ikon tempat itu untuk buat ngeraup uang, money man. Oh, ditanam supaya tempat itu rame terus. Rame terus, supaya tempat itu rame terus, eksis terus. Tapi sampai sekarang tempatnya rame bang. Sampai sekarang? Nggak pernah yang namanya jatuh, nggak pernah namanya goyang. Oh, nah tuh dengerin tuh, ya kan? Gua tahu tuh daerahnya tuh, namanya tuh. Jatuhnya ya top lah. Jadi sampai sekarang nggak goyang. Itu tempat saya pernah kerja ya, di salah satu tempat di Arus Selatan. Saya jadi bartender. Pada saat itu tahun 2004-2005 lah ya di situ. Dapat cerita dari yang anak nih gini ya, gue nggak pikirin, bodo amat gitu. Gue nggak percaya. Oh sebelumnya udah ada desas-desus? Ada omongan. Kalau ada si Merah nih. Iya, gue ngeliat si Merah ini. Gue awalnya kan lu halusinasi lu. Betul. Katrol. Nah mungkin gue takabur kali dilihat sama dia kali. Wah sombong nih orang nih. Atau gue waktu zaman dulu itu masih muda ya, mungkin bodoh amat ya satu. Keduanya lagi mungkin dia ngeliat, wah masih gagah saya juga, masih ganteng lah jatuhnya. Jadi masih kayak Andila lah bang. Andila. Jadi gitu, jadinya selama kerja di sana, kok gue ngerasa kok badan gak enak lah ya. Mungkin dari takabur omongan tadi yang gue bilang, gue nggak percaya sama gitu-gituan. Gue nggak percaya sama yang berbau gitulah, mistis awalnya tuh. Tapi pas gue kesininya kok merasa badan gue capek mulu. Padahal porsi makan cukup, istirahat sih kurang. Ya kan. Nah tibalah gue sakit, jatuh. Awal sakitnya itu kenapa tuh Bapak? Awal sakit itu meriang dulu. Awal sakit itu gue terakhir pulang dari salah satu bar yang di daerah kota. Jadi kalau bartender itu kalau Jakarta Selatan ya, bukan anak-anak zaman sekarang nih, yang anak-anak tahun 2000 ke atas 2000 atau 2019 lah ya. Kalau zaman gua kan hitungannya 80-90 lah ya. Hitungan zaman bar tahun jebot lah. Zaman-zamannya masih ada bar eksis yang di kota ini yang terkenal 24 jam. Pasti Bang Andi udah pernah lah masuk lah ya, yang ada vitaminnya, yang nggak bisa pulang 3 hari di sono. Itu yang bikin ya awalnya gua sakit tuh ngaruh di situ. Kedua lagi gue tempel sama si Ratu tadi. Dia suka lah mau gue katanya.
jatuhnya sama aja, jatuhnya oh gue pengen milik sama lu gitu, gue suka sama lu nih gitu. Secara nggak langsung gue ditarik sama dia gitu, gue suka sama lu lah, gue dibikin sakit lah kitanya. Sakit. Nah gue ngerasa awal gue sakit itu badan tuh panas dingin gue ya. Panas dingin, nggak enak badan. Gue ngerasa kok meriang mulu, gue meriang sembuh, panas dingin. Udah pakai jaket kerja nggak kuat, gue menggigil kan. Akhirnya gue bilang sama teman, bro anterin gue ke rumah nyokap bro, Cilduk. Gue pengen pulang, gue pengen cerita ke nyokap gue kenapa ini. Gue ngerasa kayak beda nih bawaannya, gue udah beda. Bawaannya tuh kayak badan gue ada yang, yaitu gue bilang tadi, ada yang tempelin lah. Kalau bahasa kasarnya ditempel lah gitu ya. Tapi lu udah ke dokter dulu sebelumnya? Dokter bilang ya gue katanya ya capean. Tipes katanya. Memang ditambah tipes plus ditempel sama itu. Mungkin buat teman-teman semua ya, itu mungkin kalau gue bilang sih tumbal sebenarnya. Kalau feeling gue nih gitu sebenarnya. Tumbal mungkin untuk? Gue mau dianin tumbal mungkin. Oh dijadiin tumbal. Biar supaya tempatnya itu ramai atau gimana gitu. Ya kalau gue feeling sih gitu ya, kayak tumbal lah. Kalau gue bilang sih tumbal biar supaya mungkin gimana ya, penglaris ya, kalau penglaris biar banyak pengunjung. Mungkin dia sakit nih, jatuhnya energi kita diambil nih. Energi itu kalau istilah kata di orang pintar tuh energi lu bagus nih. Gue bagus pada saat itu emang lagi pas-pasnya. Kalau di bar itu tamu banyak, juggling juga jago, main api. Mungkin dia ngeliat gua action terus nih di bar, main api, juggling, dapat duit banyak. Energi gua tuh tiba-tiba disedot sama dia. Sampai terjadi nih, mungkin lo nggak yang kaget lagi bang, badan gua tuh segagang sapu segini. Tulang tangan lo kecil amat, kering kerontang, kering kurus gini. Gang sapu atau gagang pengki ya. Terus segitu kecil banget segini. Badan gue tuh udah tulang semua, tengkorak, mata gue udah cekung. Terus gue halusinasi. Awal-awalnya itu tadi panas dingin. Sehari, 2 hari, lama-lama tuh gue kayak energi gue tuh diambil. Digrogotin sama yang itu tadi, si Ratu tadi. Mungkin ya ini versi dari yang lo alamin gitu. Yang gue dapet itu dari ya percaya nggak percaya lagi tadi orang pintar gitu, dari keluarga lah ya gitu. Nah terus diliatin, dia bilang, Lex lu dan ini dijailin. Nah kebetulan nyokap ini pandai ngaji lah ya, Bu Aji, atau dikatakan ya sholatnya mantep lah. Itu gua sampai sakit itu kurang lebih berbaring di tidur itu nggak bisa bangun 3 bulan. Wow. 3 bulan. 3 bulan. Badan gua itu udah kayak tengkorak. Makan masuk tapi tetap. Oh enggak, muntah. Enggak nerima. Kalau misalkan mungkin orang lain ya, gue sih amit-amit lah ya. Gue jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau mungkin orang lain itu udah lewat kali. Kalau orang lain mungkin udah lewat, tapi insya Allah alhamdulillah ya Tuhan masih sayang sama gue, Allah masih sayang sama gue. Ya gue masih alhamdulillah sampai sekarang masih sehat alhamdulillah. Nah halusinasi gitu. lo seperti apa tuh? Halusinasi yang gue dapet dari kejadian yang gue bilang kerja itu, yang si Ratu Merah tadi ini kisah nyata bang. Itu tempat itu memang nggak pernah sepi, rame terus, orang udah pada tutup. Dia sampai sekarangnya 20 tahun aja masih buka. Oh, jatuhnya dia icon di situ lah jatuhnya. Icon. Kan ada pepatah kan, ada begituan ya pasti ya. Mungkin iya pasti ada isinya. Ya gue sih nggak tahu, gue sih nggak nuduh itu tempat ya, gue nggak nyebutin nama, gue nggak nuduh itu tempat make gitu-gituan ya. Tapi kan filosofinya ya kalau tempat itu rame itu pasti kan ada gitu-gituannya juga. Iya. Enggak, tadi halusinasi lu pandang orang berubah wujud apa? Oh enggak, jadinya halusinasi gue itu seketika gue sakit itu terkapar sampai 3 bulan sampai 4 bulan, 3 bulan setengah lah ya gue terkapar nggak bangun itu. Sekali ya bangun juga kayak kita nggak kenal orang. Oh bener, gue halusinasi itu halusinasi udah stadium 4 kalau dibilang udah parah, udah siap lewat. Astagfirullahaladzim. Demi Allah bah,
gue nggak ada. Ini kisah nyata. Itu sampai halusinasi yang hebat yang gue dapat adalah gue ngomongnya begini, mah, gue mau nyusul dia. Nyusul orang yang sudah meninggal. Bukan nyusul, ada lah gitu. Ada orang ngajak-ngajak gue di atas, itu ada kayak awan putih bulatan gitu. Ya mungkin ya arwah lu itu mau disedot, diambil, disuruh ke atas. Lu ngapain? Lex, ayo ke atas, enak di atas. Ayo, lu ngapain? Gitu, udah ayo bangun dari badan lu ikut gua ke atas, ayo ke atas. Maksud kalau gua mungkin gua lewat, mungkin gua nggak tahu juga apa itu cuman bohongan atau cuman perasaan. Tapi kalau yang gua alami itu nyata. Gua merasa tuh, jujur ya, gua takut banget itu pada saat di situ. Badan gua tuh udah, lu mikir nggak kayak orang Somalia, kayak orang udah kurus banget itu. Udah orang tetangga bilang, orang tetangga tuh bilangnya gua adalah TBC, ada yang bilang HIV, gua narkoba. Semuanya tuh udah dibilang sama orang. Tetangga tuh udah gosip malam ini, temen juga, apalagi dunia baru. Itu udah feelingnya udah jelek. Karena gua orangnya juga bisa kata kita berdoa yang udah ampun, minta jatuhnya minta apa sih namanya, taubat. Ya, jangan ngulangi lagi. Terus orang tua juga sholatnya juga bagus, mungkin berdoa juga orang tua 24 jam sampai nangis. Ya itu tadi ya, gua ngerasain itu ya pahit di situ. Pas gua sakit itu selama 3,5 bulan ya, gua punya teman tuh ribuan dong, sampai mungkin jutaan. Tapi yang nengok gua itu ya paling nggak hitung ratusan. Masih puluhan aja ya, apa nggak nyampe puluhan, malah belasan kalau gue bilang. Itulah namanya kehidupan. Jadinya kita berkawan itu sama teman ya, jangan terlalu baik, jangan terlalu pelit, balancing aja ya. Teman yang gue bilang tadi ya, teman lu baik sekali ya lu kasih 10 dia, supaya dia mikir aja, oh ternyata orang ini adalah baik sama gue, jadi jangan pernah lu jahat sama dia. Itu yang gue ingin. Tapi selama ini gue jujur ya, dalam kehidupan ini nggak pernah yang namanya hitungan. Selagi gue ada duit ya gue bantu, selagi gue nggak ada duit ya gue nggak pernah nyusahin teman gue. Gue nggak mau ya gimana lah gitu, nggak mau nyusahin orang gitu aja. Nah itu dari kita flashback yang gue sakit itu 3,5 bulan, akhirnya gue diobatin secara tradisional. Secara tradisional itu sama orang pintar lah, orang saudara juga lah ya, orang Sumatera. Pakai jamu, pakai obat, sama baca-bacaan gitu lah. Alhamdulillah ya sembuh. Nggak langsung sembuh dong. Oh, nggak langsung sembuh. Perlahan, tek, sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 bulan, alhamdulillah gue sembuh. Otak gue itu pas kembali normal, kembali balik ke pikiran gue yang murni, original, itu 4 bulan. Baru gua bisa ketawa, bisa senyum. Nah sebelumnya itu gue dibawa sama teman gue itu biar gua ngirup udara luar ya, diajak ke bengkel nongkrong di tongkrongan gua di balai atau di mana. Nah, sampai gue sempet kondangan. Gue lusuh banget, gue nggak kenal orang panggil Noi, Lex. Gue cuma diem doang, kayak orang bego gimana sih, kayak orang gila dibawa jalan. Tapi itu lagi badan mau agak gemuk lah, itu dari kurus kayak daspen lah. Gitu. Noi mana Noi, sombong amat lu, sakit. Nah teman gue tuh bilang, oh lagi sakit nih gini. Akhirnya gue nyampe rumah, gue berdoa juga, gue bilang, mah kok orang-orang manggil gue, kok gue diem doang ya, emang bener? Nah nyokap nangis. Nah sholat ya, habis sholat lah, ada minta doa, nyokap doa terus lah, yang nggak putus. Alhamdulillah yang gue bilang tadi, 3,5 bulan sampai 4 bulan gue sembuh. Normal-normalnya gue sembuh itu 4 bulan. Akhirnya gue suruh dikerja lagi dong, otomatis kan namanya laki itu modalnya kan kerja, nggak mungkin lah ngangkat kaki, biarpun orang tua ada duit lah ya. Gue kerja lagi tempat yang sama, tapi mukjizat buat gue. Saat gue sembuh mungkin gue dites sama dia si Ratu tadi nih.
ternyata nih kok kuat nih orang gitu. Sebentar, lu kok tahu kalau itu Ratu yang ngerjain lu? Apa lu pernah diimpiin? Orang tua gue yang bilang. Orang tua Nyokap bilang itu lo ditempel sama si merah ini. Merah ini. Wajahnya cantik Ya. Katanya suka sama lu. Dan halusinasi lu itu kira-kira waktu dipanggil ke atas itu cuman hari itu apa sering lu dipanggil? Hari itu aja. Hari itu satu hari itu aja. Pada saat itu mungkin lagi saat lu kritis kali saat kalau gue bilang tunggu saat dua antara dua pilihan. Kalau lu sembuh, lu tolong tobat, mungkin kasih kesempatan sama yang di atas sama Allah. Keduanya lagi mungkin ya intinya disuruh tobat lah bang. Yes. Kalau gue bilang karena pada zaman itu gue jujur, gue rock'n'roll, gue nakal. Gue minum, gue plus itu tadi gue bilang zaman dulu itu. Setelah kerja. Setelah gue balik lagi, kaget semua. Sampai owner gue juga itu, termasuk owner itu orang baik sebenarnya. Kalau namanya udah berapa tahun lu berapa bulan lu nggak kerja kan pasti udah putus kontrak kan. Yeah. Tapi gue masih dikasih masuk masih kerja, ya gue kerja. Gitu, gue kerja. Tapi mukjizat buat gue pada saat gue kerja sebulan, datanglah orang ini jatuhnya. Kalau gue bilang orang pencari bakat itu orang yang suka orang-orang yang punya multi talenta. Nah kebetulan pada saat itu 2005-2004 itu kerja itu memang gue sebelumnya di hotel bar. Di hotel kan ya lu tau lah jam kerjanya 8 sampai 9 jam normal, lu nggak bisa yang aneh-aneh. Lu balik ke rumah ya paling main lu waktu lu cuma sebentar ya, lu besok mikirin kerja lagi di hotel. Jatuhnya sama ya diri lu robot kalau di hotel begitu. Nah kalau independen kan ada aja, maksudnya masih gampang lah, Pak gue telat Pak setengah jam atau bisa tukar schedule besok begini gue begini. Tapi hotel nggak bisa. Nah gue sebelumnya hotel, terus sudah gue sembuh, gue masuk 4 bulan murni ya 4 bulan. Seminggu 2 minggu atau sebulan lah, gue ingat tuh sebulan, datanglah orang ini yang jemput gue ceritanya. Bro gue suka sama lu bro, ini kata nama gue, besok lu interview sama gue gitu. Tapi cuman interview apa sih, basa-basi doang. Maksudnya ya cuman ya intermezzo lah. Betul. Akhirnya gue tinggal di tempat. Gue tinggal di tempat, balik ke tempat yang baru ini ya kejadian lagi. Tapi gue nggak sampai dibikin sakit. Tapi gue ngeliat yang namanya dunia malam itu penuh dengan dunia maya lah gue bilang. Jatuhnya antara dua kehidupan, antara nyata dan nggak nyata. Di setiap kehidupan dimanapun ya, saat kita di sini mungkin juga ada. Tapi ya kembali ke kita, intinya kita nggak pernah ganggu, kita nggak colek, ya kita nggak pernah rese, ya ngalir aja seperti air. Ya kalau bisa ya dia bantuin gua buat kaya tempat usaha gua gitu, baru lu top ya nggak, gitu. Jangan bikin gua rese atau teman gua diresein gitu kan. Gitu sih bang. Kalau tempat baru yang lu kerja ini pernah diganggu juga? Pernah diganggu juga, tapi sih ganggunya cuman menurut gua sih ya cuman bonus aja bahwa gua ada nih di sini. Bonus aja gitu. Tapi kalau yang ekstrim ya tempat yang pertama tadi itu ekstrim buat gua, itu menggila. Itu menurut gua tuh sadis. Jatuhnya bikin ya gua sakit. Gua bayangin bang, sampai badan lu tadinya gembul nih kayak lu nih, tiba-tiba jadi kurus. Berat lu cuman cuman angin doang kali itu, badan lu tulang doang. Gila, paling berapa kilo gitu. Iya, itu sadis, itu kisah sadis itu beneran. Gua nggak bohong. Ini gua nggak bikin, gua buat enggak. Ini kisah nyata. Dan benar-benar gitu. terjadi nyata dunia malam ya. Apalagi bartender, dunia dugem. Waktu gua kerja itu klub malam. Yang dimana tempat itu gua sehari itu dapat saweran itu 2 juta. Wow. Gua juggling, gua main botol. Ya tapi di baliknya itu semua itu ya itu tadi gue bilang ada 2 kehidupan, nyata dan nggak nyata. Yang nggak nyata ini ya ada jahat ada enggak.
sama kayak kita normal. Kita aja nyata ada yang jahat. Orang jahat. Nah, ada yang enggak. Kembali ke kita lah. Gimana kita menilainya aja dah. Namanya juga kehidupan. Nah, kalau yang baru itu lu di tengah. Bang sambil ngerokok bang ya? Bebas. Oh. Iya. Itulah kehidupan orang-orang malam itu. Kadang-kadang dunia malam itu, waduh, benar-benar tempat daerahnya itu. Dan gua akan cerita nanti setelah ini. Tuh di apa namanya di yang Jakarta agak tengah, Jakarta Selatan agak tengah itu lu diganggu nggak situ yang lo tempat? Oh yang kedua nih. Kedua. Kalau yang kedua sih gue jujur, gue nggak pernah diganggu dan gue nggak pernah ganggu juga. Dan karena gue kerja di sana fokus kerja sih dulu tuh, lebih ke intensnya adalah gue fokus kerja dan gue nggak kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalau gue bilang mah buset Ali Topan Jakarta jadinya. Kalau gue bilang apanya dibabat, dibantai, orang ngajakin minum 2 botol 3 botol, ayo. Kalau yang sebelumnya kalau di hotel kan anak alim. Iya. Nah masuklah ke dunia di luar hotel nih, namanya independen bar, independen perusahaan, jatuhnya yang nggak berhubungan dengan hotel. Kerjalah di salah satu tempat. Akhirnya itu masih rock and roll, minum iya, begituan juga iya. Liar jatuhnya, liar gimana sih liar, ya kan, liar nggak kekontrol. Akhirnya pindah lah ditarik lah sama pihak orang yang suka ini gitu. Istilah kata dia posisi juga bagus sebagai manajer atas lah, posisi atas lah bagus. Pindahlah ke tempat yang kedua ini. Nah kalau yang tempat yang kedua ini yang gue dapat dari mistisnya itu tamu rame. Itu isi kalau full itu bisa 200-an lah ya, 200 orang sampai 250-300 lah. Kalau padat full ya. Kalau padat full itu ya 300 lah, 3,5-an lah, antara itulah. Gunung Gede lah, pokoknya daerah ya selatan ke tengah lah. Nah itu lu bayangin bang, jatuhnya lu lagi bikin minuman, tiba-tiba di depan lu ini ada orang mau ngorder minuman. Bartender kan demen banget ya kalau namanya ada tamu minta minuman, ngorder lah ya. Apalagi kalau cewek cakep ya, yang belahannya kelihatan. Wah itu bartender nggak bakal dikasih lepas sama bartender. Nah ini kisah nyata nih, ada lucunya, ada yang nggak lucunya juga. Yang lucunya itu ya gua sambil bikin minuman, nggak lama gua kaget melihat ada orang mau ngorder. Apa yang terjadi? Mukanya itu hitam semua. Astagfirullahaladzim. Itu hitam semua. Gue merinding loh. Kalau yang denger ini gue merinding karena gue depan mata gue, kepala gue persis itu. Itu gue merinding nih, demi Allah. Gue jadi depan mata kepala gue sendiri, gue tanya, halo, selamat malam, mau order apa? Dia diem aja. Mukanya benar-benar hitam kayak arang gimana sih? Cuma mata putih doang, sama mata doang kelihatan. Mau hitam semua, cewek, rambutnya panjang nih. Gitu sampai mungkin panjang sampai pantat kali, tapi nggak kelihatan kan, kan kelihatan sampai sini doang panjang. Itu gue kaget, gue sumpah. Nah gue tanya, halo, gue kira kan, gue pikir tuh negro atau orang-orang hitam Afrika. Soalnya kan tempat gue ini eksklusif banget tempatnya. Ya ada Sultan semua isinya rata-rata. Gue pede banget tuh, gue servis ya kan. Tiba-tiba pas gue sibuk juga bikin minuman banyak buat tamu kan. Gue tanya lah sama asisten gue nih, bartender juga nih, bro, tolong ambilin ya minuman lah, bir lah atau apa gitu. Pas gue nengok ke belakang, depan berapa detik sih bang, paling 1-2 detik hilang, udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Keadaan itu emang padat itu emang dempet, orang nggak bisa gerak. Dulu kredit hari Jumat malam Sabtu, gue ingat banget itu. Itu penuh, itu ada event dari luar negeri, dari Eropa. Itu nggak bisa gerak itu orang. Kok bisa lu ngilang? Lu pikir coba deh, naluri lu aja. Ya kalau gue bilang dia make ke tempatnya gitu-gitu ya nggak mungkin, karena memang ya orang udah kaya juga yang punya, udah sultan juga, ngapain dia pakai gituan gitu ya kan. Nah memang yang gue bilang tadi, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita injak, disitulah ada 2 kehidupan, nyata dan nggak nyata. Nyatanya kita, nyatanya nggak nyatanya ya dia gitu. Nah ini gini nih, kalau menyambung dunia malam nih, Lexi ini
Gue pernah kerja juga dunia malam. Oh. Gue pernah kerja juga dunia malam, dan itu salah satu yang di Jakarta Barat, nama tempatnya. Dan menurut gue tempat itu angker gitu. Ya mungkin tadi yang diomongin sama lo nih, kalau itu ditanam, memang kalau 2 bulan sekali ada orang kayak dukun gitu datang bawa dupa keliling-keliling di tempat gue ini. Keliling dia. Nah, banyak kejadian-kejadian yang pernah gue sendiri alamin dan kawan-kawan gue juga ngalamin. Contohnya waktu gue masuk ke diskotiknya. Jadi tempat itu ada diskotik, karaoke, dan ada tempat-tempat yang lain lah selain dua itu. Jadi ini pada suatu malam nih, gue jaga di diskotik. Nah, diskotik ini tingkat, ada yang di khusus VIP di atas dan ada yang di floor. Jadi saya waktu itu dapat in charge-nya di atas, di VIP. Nah, saya berdua sama kawan saya nih. Emang kalau yang jaga di atas itu berdua. Saya lagi ngobrol-ngobrol, itu kejadiannya sekitar jam 11:30 lah malam. Dan kebetulan malam Jumat, saya ingat banget itu karena ada pengajian di samping tempat saya kerja saat itu. Awalnya saya lagi diri saya sendirian, dia diri sendirian, teman saya naik ke atas. Weh, sendirian lo? Iya, barang lo gua, katanya. Oh ya udah, lu tunggu sini ya, gua mau ngerokok, katanya. Oh ya udah, nah akhirnya teman saya nyari tempatnya agak mojok buat merokok, karena kan nggak terlalu vulgar kan merokoknya. Jadi tempat agak gelap dan merokok. Nah saya masih diri di samping tangga naik. Naiklah 3 orang, cewek 2, cowok 1. Naik, jadi kan kita bentuknya seperti lingkaran begini. Ini tangga tengah, jadi dia jalan ke kanan saya. Saya liatin aja, wah ada tamu tuh. Dan itu lingkaran ke kanan ini jatah saya. Kalau lingkaran ke kiri jatah teman. Berarti saya yang mesti ngorder ke tamu itu. Tapi saya nunggu temen dulu nih, yang lagi ngerokok nih. Dia nyamperin saya, lu tunggu sini ya. Gua ada tamu nih, katanya. Wah, ada tamu, mana? Ke sana. Ya udah jatah lu tuh. Saya ngeliat persis mereka jalan bertiga di lorong kayak koridor. Jadi agak membelok dia ke kiri. Saya lihat buka pintu kan mereka masuk. Saya kasih waktu 5 menit. Untuk istirahat dulu, nyantai-nyantai dulu, baru kita datang untuk menawarkan minuman kan. Betul, di lounge ya. Iya, nggak di lounge, di atas dia. Oh. Jadi bentuknya VIP dia, kotak-kotak. Room gitu ya? Kayak room. Oke, room, ya oke. Saya lihat, dia masuk ke dalam tuh. Pas 5 menit saya samperin, saya tahu dia masuk ke ruangan namanya, kita kan ada A, B, C, D gitu. Oh dia masuk ke ruangan A misalnya. Saya masuk ke situ. Saya ketok kan, tok. Gitu. Jadi emang peraturannya seperti itu kan, kalau sampai kita masuk ini ketok pintu. Ketok 3 kali. 3 kali. Saya buka, kosong. Nggak ada itu, yang tamu 3 itu. Jadi di ruangan itu kosong. Saya berhenti, saya tutup lagi kan. Saya mikir, waduh, sialan. Gue ketemu setan nih. Akhirnya saya balik lagi ke teman saya. Ada teman saya, dia ngorder apaan? Soket, saya bilang gitu. Dalam hati ini kan setan. Ya bener lu, kata. Tapi tadi lu lihat nggak kalau tadi ada yang belok situ? Ada, gue lihat ada yang belok situ. Dan ternyata itu nggak ada. Nah itu kejadian, salah satu kejadian yang pernah saya alami. Dan saya pernah juga mengalami waktu di karaoke. Jadi saya in charge di karaoke, waktu itu kejadian jam 2 malam. Emang itu sepi itu kalau enggak hari Senin apa-apa. Sepi tempat itu. Jadi tamu jarang datang kalau hari Senin itu.
Jadi kita di koridor ini kan, satu koridor itu 3 orang dan nama kapten satu kan. Ngobrol-ngobrol kita di koridor, ngobrol-ngobrol di koridor, bercanda. Kita lihat dari ujung itu ada cewek, dia menggunakan gaun merah, sepatu merah, jalan, tak, kita liatin, wah ada tamu, masa tamu datang jam segini? Saya pikir, sama kita orang pikir itu dia mau nerus, mungkin habis dari tempat lain, karena mungkin itu tutup, neruslah tempat kita, karena kita waktu itu tutupnya sekitar jam 4. Lah depan kita orang nih, tak, itu cewek cantik, tinggi, cuman yang kita bingung dia senyum sama kita kan, senyum dia sambil jalan, masuklah ke salah satu room karaoke. Wah, saya bilang sama kapten, namu tuh. Ya, bos, tamu bos, tanyain berapa orang, biar kita siapin nih kebutuhannya. Dia udah pakai walkie talkie kan. Halo, resepsionis katanya. Iya Pak, kenapa Pak? Ini ada tamu nih. Berapa orang yang akan datang? Katanya. Nggak ada Pak. Apa? Nggak ada tamu? Iya Pak, nggak ada. Nggak ada yang order. Waduh, usir. Kita pikir dia LC, Ladies Club kan. Ya mungkin masuk duluan gitu ya. Masuk duluan. Ngecek ya. Maksudnya kapten saya, bos saya nih, kalau mau buang air kecil atau buang hajat, jangan di room. Betul. Kita kan udah menyediakan di lounge. Betul. Silakan di lounge. Panggil. Ngapain tuh dia masuk? Dengan PD-nya nih ya. Dengan PD-nya. Masuklah kita nih, berdua nih. Saya sama teman saya masuk. Jalan tuh cewek, ngapain sih kencing di sini, bikin bala aja. Kita sampai ke washroomnya atau toiletnya, kita buka nggak ada, karena kita cari-cari tuh. Pas kita lihat kosong di situ. Kita berdua langsung lari berebutan ke depan, buka pintu berebutan sampai koridor, kita lari, setan. Dan akhirnya kita lari sama-sama tuh sampai ruang tempat resepsionis. Nyari aman lah ya. Nyari aman kata ibu-ibu resepsionis itu. Kenapa bang? Wah, tadi ada cewek lewat gitu, tinggi, baju merah. Kirain LC. Pas kita periksa di ruangan nggak ada. Dan kalau di tempat kita sih udah tahu sama si merah. Iya. Dan saya pernah ngalamin sendiri nih. Jadi saya jaga di karaoke. Saya berdua waktu itu jaga. Saya bilang sama teman saya nih, namanya Umar. Mar, nanti kalau seandainya tamu ini keluar, bangunin gue ya, gue mau tidur. Siap, benar. Ya udah, lu ntar cari gue deket linen, saya bilang. Nanti bangunin gue. Siap. Karena saya jalan nih ke linen, saya tiduran, mungkin karena saya capek waktu itu. Akhirnya yang bangunin saya, kawan saya. Bang, bangun. Hah? Kenapa? Clear up bang. Itu yang di room tadi udah check out gitu. Tapi bukan teman saya yang tadi saya kasih pesan, orang lain. Loh, si Umar mana? Umar nggak ada bang, kata. Wah gimana sih si Umar nih, saya bilang. Parah nih anak, kemana nih? Akhirnya saya datang ke room saya. Nah si Umar itu dengan membawa sapu dan dustpan itu diri di depan pintu. Di depan pintu, Mar, lu nggak bangunin gua lu? Masuk dong. Ya, gitu doang. Akhirnya saya buka, saya clear up. Si Umar itu nyapu, saya lihat karena waktunya udah jam 3, santai, saya lihat masih ada bekas makanan nih. Wah, sayang nih makanan belum dicolek, saya makan. Umar masih nyapu aja. Saya minum gitu. Mar, makan dulu Mar, keburu di clear up ntar.
Dia diem, main nyapu. Ya udah saya makanin gini. Wah, nyantai nih udah terakhir kan. Berarti itu kan last room kan. Akhirnya dia masuk ke toilet, kamar mandi Sumar itu. Sama kamar mandi di dalam. Toilet. Par, ayo makan dulu katanya. Ngapain nyapu? Ntar aja gampang katanya. Itu kan kayak bunyi sapu kena dustpan kan. Dak, nyapu loh. Lama-lama nggak ada suaranya. Dia masih makan aja. Ini enak. Mar. Gua nggak ada sautan. Mar. Wah, udah lagi ngapain nih kamu mandi? Apa buang air kecil? Saya memberanikan diri untuk jalan di situ. Saya buka nggak ada. Umarnya nggak ada. Saya kaget. Saya kabur. Saya lari di koridor. Dang. Berarti Umar naik tangga. Tak. Mar, woi, Bang, lu kemana? Habis buang sampah, Bang, di belakang. Oh, no, room situ tuh. Udah selesai. Sapuin sono. Oke, siap, Bang. Akhirnya Umar sendiri yang masuk. Saya langsung lari. Saya ngobrol langsung sama supervisor saya. Bos, kenapa lu temuin? Iya, Bos. Tadi gue pikir Umar. Terus? Berarti Umar buang sampah. Iya, Umar gue suruh buang sampah, katanya. Nah, lu tadi sama siapa? Itu dia, Bos. Makanya gue kabur. Mukanya mirip Umar. Dan dia kerja depan saya. Tapi ternyata dia bukan, Bos, hilang. Nah, makanya lu. Kalau misalnya di sini jangan bengong. Makanya di tempat saya itu jangan bengong. Karena kalau bengong itu ya begitulah hasilnya. Suka ditemuin. Sama jangan lemah juga. Jangan lemah. Ya, kalau kata orang zaman sekarang ya agama kurang. Ya, biasanya kena juga sih. Kena juga. Ya, kembali kepikiran juga sih. Kalau kepikiran kita lemah juga gitu tadi. Gitu, itu ngaruh juga. Ya, karena kan gue baru bangun tidur. Gitu. Iya. Itu sih kalau yang gue cerita seputar kalau dunia malam ya gue mistisnya itu ya dua itu aja. Tapi kalau untuk masalah kayak perdukunan ada juga sih. Lucu juga tuh. Perdukunan kayak gimana? Jadi gue punya siswa, gue kan punya sekolah bartender nih. Oh, udah ada sekolah bartender. Nanti kita lihat. Ya udah ntar ya next ya. Next ya, gampang lah itu mah, ntar gampang lah. Jatuhnya ini sebenarnya gue bilang mistis juga. Kenapa tuh dia tuh? Bahasa kasar gini, ini anak gue kirim keluar kota buat kerja, tiba-tiba nggak mau pulang lagi ke Jakarta. Loh, emang kenapa? Ya biasa. Kecantol sama yang gitu-gituan. Oh. Nah, katanya sih begitunya. Kebetulan istrinya si anak buah gua ini dulu, ya ini istrinya anak buah gua ini lagi keadaan bunting, hamil, resmi mereka married. Pada saat mau lahiran butuh biaya dong, Bang, butuh makan, butuh hidup, betul nggak? Telepon lah, kalau nggak pulang ke Jakarta, cewek itu nelfon saya. Pak, kok Bapak kejam ya sama saya? Suami saya Bapak taruh di luar kota itu, tapi sekarang udah nggak mau balik. Itu saya tanya langsung, kamu ada berantem kali gini? Saya orangnya paling cewek 1000 sabar, nggak pernah saya pernah rese. Gitu. Akhirnya saya telepon lah si anak buah gue ini. Bro, apa kabar? Gitu. Terus akhirnya dia balas tuh, ya kenapa Pak? Lu nggak pulang? Ngapain gue pulang Pak? Lu ngapain pulang? Lu punya istri, brother. Bini anak lu mau lahiran, mau keluar tuh, bini lu mau lahiran, udah gede. Biarin aja Pak. Apa peduli saya ngapain? Sampai lupanya gitu loh Bang. Lu bayangin tuh udah, kalau menurut gue itu mistis ilmu udah mau ilmu hebat itu jatuhnya. Sampai lupa sama keluarga. Nah, gosip dapat kabar, ya jatuhnya
Ya kalau dunia malam itu kan kebanyakan ya begitulah bang. Ya mungkin Bang Andi kan pernah dunia malam juga kan. Pasti banyak dong yang make gitu-gitu kan lah ya, tanda kutip ya begitu, paham lah kalau yang buat dewasa udah pasti paham. Akhirnya si anaknya nggak pulang sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Tapi gua udah dapet kabar, udah nggak dapet kabar lagi sih gitu dari tahun 2000 berapa ya gue terakhir meeting di situ, 2012-an, 2013. Kepincut cewek sana 2013 ya katanya sih ke Templok LC sono. Ke Templok LC sono. Masih sono, kebetulan Sumatera. Oh. Ilmunya juga oke juga bang. Dia didukuni. Sampai lupa sama keluarga. Akhirnya minta tolong lah cewek ini sama orang pintar yang Jakarta, nggak tembus. Bandung atau Sukabumi, Jakarta dan sekitarnya nggak tembus. Tolong Kalimantan juga nggak tembus, susah. Karena kan udah beda pulau. Itu kan emang ada fakta. Kalau kita berhubungan ngomong-ngomong dunia ya begini-beginian goib, itu emang kisah nyata. Kalau luar pulau buat satu daratan ya susah tembus. Bahasa kasarnya ya lu masuk wilayah gua nih. Betul. Gitu katanya. Dan main tua-tuaan atau sistemnya kalau dunia nyata kita ya mungkin kasta ya, mungkin ada presiden, ada hukum alam ya, belum ada polisi, ada lurah, ada wali kota yang kayak gitu kan. Ya mereka juga begitu. Katanya. Jadi main kuat-kuatan. Oh nih lebih tua nih ilmunya ini ya itu paralinga dong pasti ya gitu. Ini kisah nyata. Nah kebetulan kena itu di Sumatera, dia nggak pulang, kena ilmu orang pedalaman lagi ya kan, orang anak pedalaman, jatuhnya udah lu nggak bisa pulang lagi Jakarta. Itu gue jujur gue ngerasa batin sampai sekarang juga gue ngerasa tuh kasihan gitu. Makanya gue kadang kalau ngirim anak buah keluar kota buat kerja, kadang gue harus selektif, bener-bener selektif. Kalau dia ada bini yang lagi mengandung nggak gue kasih, atau dia baru kawin, bini lu bawa deh. Kalau gue ngirim ke luar kota atau ke luar negeri juga begitu. Kalau luar negeri sih nggak mungkin bang. Kalau setan luar negeri itu suka sama orang Indonesia gitu. Karena kan dunianya dua dunia beda cerita ya kan. Mungkin kalau nyata ya mau, karena rasanya enak gitu kan. Kalau dua dunia beda, apa yang dirasakan gitu. Ini kisah nyata gitu. Jadi buat gue ngerasa ya gue punya salah aja sama tuh bininya dia. Gue bilang, Neng sorry ya, itu bukan maunya Pak Lexi kalau kirim ke sana, emang kebetulan dia yang mau, dia mau cobain kerja di luar kota gitu. Dan dia pengen katanya ya yang kerja di luar kota lah intinya. Kebetulan tempat itu juga baru juga gitu, hotel bintang 4 juga gitu. Nah kebetulan daerahnya itu memang di Sumatera itu kalau gue bilang sih belum maju sebenarnya, masih dibilangnya kabupaten lah ya jatuhnya, bukan kota, kabupaten. Nah kebetulan kabupaten wilayahnya wilayah masih pedalaman. Wah tuh mistiknya paling parah tuh biasanya tuh kalau soalnya saya juga diingetin juga tuh, ngeri itu kita kalau pedalaman benar. Terus saya diingetin juga. Ntar gue cerita juga masalah Kalimantan nih, ada lagi nih. Kalimantan? Wah gokil nih, demi Allah gue baru inget gue. Sorry maaf gue baru inget. Baru inget Kalimantan. Wah itu sadis ini, kita loncat dari Sumatera ke Kalimantan ya. Sorry ya buat teman-teman. Ini gue nggak ngada-ngada. Kenapa gue ceritakan ke sini? Kok dari Sumatera cerita lagi ke Kalimantan? Nah kebetulan gue sendiri ini kerja sebagai jatuhnya konsultan atau brand ambassador untuk masalah alkohol atau minuman zamannya dulu. Jadinya pasti dilempar ke Bali seminggu, ntar ke Medan, Manado, Kalimantan. Nah kebetulan di Kalimantan nih. Kok ada kisah lu sana? Wah kisahnya dibilang seru-seru, dibilang nggak seru ya biasa aja. Tapi kalau menurut gue tuh termasuk mistis yang benar-benar di luar nalar. Kisah nyata, benar-benar nyata, yang dimana memang kita nggak bersentuh langsung sama yang setan tadi nih, tapi gue dijailin. Gue pendatang dari Jakarta, gue terbang pesawat nyampe salah satu hotel bintang 5 di Balikpapan.
Gue party dulu ceritanya, minum ya dugem. Nah kebetulan gue sebagai brand ambassador pada saat itu, sebagai brand ambassador Icon minuman. Nah, gue dugem bla 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 bla. Lex, ntar kita ke kota sebelah ya katanya, Samarinda. Ya Kaltim kan dari Balikpapan ke Samarinda. Memang perjalanannya cukup, kalau mobil ngebut ya 2 jam, kalau nyantai 3-4 jam. Nah tapi ada jam-jamnya juga, nggak boleh lewat dari maghrib karena kita ngelewatin Bukit Soeharto. Bukit Soeharto itu jalannya tuh begini, naik turun. Nah kebetulan kanan kirinya tuh hutan. Jadi jalanan itu dibelah, mau zamannya Soeharto sama TNI zaman dulu ya. Jadi hutan tuh dibelah, jadinya tembusan dari Balikpapan ke Samarinda. Ini kisah nyata. Jadinya semalam itu kita mabok, kita minum, mungkin dikatakan kalau bahasa Islamnya ya kita kotor. Habis mabok ya party ya kan. Habis mabok habis party, kita nggak excuse ya kan, nggak permisi. Ya jatuhnya kalau bahasa Islam ya assalamualaikum lah ya. Assalamualaikum, permisi, kita mau Izin lewat ya. izin gitu. Apalagi kita dari Jakarta ya kan, berdua nih ya, satu nih gender Berdua doang tuh. berdua doang. Jatuhnya kebetulan partner ya, temen lah ya, dia sales manager, gue brand ambassador ya, satu level satu pangkat lah. Atau ya istilah kata beda divisi lah, kerjaan beda juga, tapi kita yang memperjuangkan brand produk ini pada zamannya. Itu kejadian itu 2000, kurang lebih 2010-an bang gitu. Terus tiba-tiba kita perjalanan itu kurang lebih 3 jam lah ya, dari Balikpapan ke Samarinda. Itu belum nyampe ke Samarinda kita merasa capek, mungkin udah moker, udah capek, minum semalam, party, teriakan. Kita berhenti di salah satu rumah makan, tapi rumah makan tradisional sih kalau gue bilang, kayak warung lah kalau bilangnya. Kalau di Jakarta mungkin warteg. Kalau Jam berapa tuh? Siang banget. Siang. Kurang lebih itu gue udah nyampe itu nggak siang nggak sore juga sih. Gue perjalanan dari hotel gue itu jam 3. Setengah 3 gue jalan, atau jam 2 setengah 3 lah gue antara itu. Nyampe perbatasan Samarinda, mau dikit lagi tinggal nyebrang makam tuh, yang jembatan merah tuh, Samarinda tuh. Sebelum masuk jembatan, kalau udah masuk jembatan udah sah lu Samarinda lah. Ini gue pinggirnya banget nih, sebelum gua ngelewatin jembatan dia tuh. Mampir lah teman gua, Lex, gua lapar, lu lapar nggak? Lapar gua. Yaudah kita belok, kita parkir lah di depan Percis. Nah akhirnya gua masuk, permisi bu, permisi, mau makan bu? Oh iya, makan apa? Makan inilah ya. Tiba-tiba teman gue merasa mual karena kan perjalanan begini-begini nih, kayak ombak nih, naik turun. Wah itu kalau teman-teman buat yang pernah ke Balikpapan Samarinda pasti ngerasain kayak gitu jalannya. Jatuhnya ya naik turun, jarang belok-belok. Kalau belok kan Sumatera lah. Tapi kalau Samarinda tuh kalau tembus ke Balikpapan namanya Bukit Soeharto, tuh jalannya nikung, naik nikung. Kadang mobil nggak kelihatan tuh kalau kita gitu ya. Turun gitu. Makanya nggak boleh kita dari Balikpapan ke Samarinda itu, bukan yang nggak boleh sih sebenarnya, berhati-hati karena udah kabut, karena kan hutan kanan kiri, gunung juga udah gelap. Jatuhnya kayak apa sih, embun tuh ya keluar semua, apa namanya, bukan embun, apa namanya, kabut nongol. Itu kalau udah jam 5:30 udah nongol. Jam 7 tuh udah putih semua. Udah putih, udah kayak kita di atas gunung. Serem kan gitu. Ya, bisa-bisa tabrakan, emang sering kecelakaan. Nah kebetulan kita jalan, gue paksain itu jam 1:30, jam 2 lewat lah, antara jam segitulah. Pokoknya gue nyampe itu udah kurang lebih 3 jam atau jam 3 jam lewat. Ada rumah makan, gue berhenti. Temen gue pesen makan, gue makan. Nah istilah katanya kalau di Samarinda atau Kalimantan nih bang, atau di Balikpapan atau Kalimantan ya tepatnya lah, semua pulau Kalimantan. Kalau orang Kalimantan udah kasih kita makan, kasih kita minum,
Oke, jadinya orang Kalimantan tuh udah kasih minum tuh, Masih makan. kasih makan, kasih minum. Kalau orang Kalimantan bilang seperti itu, udah dikasih makan, kasih minum, mau kita bertamu atau kita beli, itu nggak boleh pantangannya kita ninggal, Bang. Kita tinggalin gitu aja. Kita harus kudu cicipin dulu, atau kita makan 1 sendok, atau minumnya kita minum dikit, nanti masuk ke badan kita dulu. Ya kan? Teman saya nggak, makanan udah jadi, minuman udah jadi. Kalau saya mah kan nggak kemana-mana, langsung saya Bismillah makan, minum, makan. Teman saya nggak, mungkin dia ngerasa tipsi, bukan nggak srek. Mungkin bahasanya gitu kalau bagi orang sana ya, bagi orang Kalimantan, nggak tahu gua ini bener apa enggak, tapi gua sih percaya dengan omongan ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu ngomong, terakhir pas kita mau pergi itu dia bilang ini, makanya Dek, kalau di Kalimantan itu permisi masuk Kalimantan, sama kalau udah dihidangkan makanan dan minuman, tolong jangan pergi. Lu mau kencing kayak, lu mau toilet kayak, atau lu mau merokok, atau lu mau telepon, itu nggak boleh. Kalau udah makanan disediakan, wajib hukumnya lu minum, lu makan, baru lu pergi sebentar, nggak apa-apa. Kalau enggak, nih teman saya enggak, dia keluar lah ceritanya, dia merasa mual, dia pengen muntah. Kita di got nih, ada got jembatan kecil lah, cuma 1 langkah lah buat mau masuk ke warung tadi tuh, warung makan lah ya. Dia kecebur, Astagfirullahaladzim. kecebur langsung ke got itu, got yang pas mau nyebrang ke warung itu ya. Kalau di Jakarta kan got-gotnya kan agak dikasih semen ya, kalau dia kan enggak, langsung tanah yang gitu dikerok gitu, dicangkul doang. Jadi kayak got kubangan warna hitam gitu, jorok gitu lagi warna hitam. Dia kejebur lah teman gue tadi nih. Wah, gue kaget denger dari dalam. Wah, gue bilang kaget gue pas dia bangun, kaget kali kan cetek paling gimana sih, sepaha atau sedengkul lah gitu. Tapi kan jatuhnya kan nggak berbahaya ya, karena kan bukan semen lah ya, lumpur tanah gitu kan. Jatuh hitam semua mukanya, badannya hitam semua, bau ya kan. Lex, gua jebur. Lu kenapa? Nggak tahu, gua mual, kayak masuk angin, gua mau muntah. Tiba-tiba ya gua kejebur. Ya mungkin gua nggak tahu, itu mungkin didorong atau apa. Ini mistis banget ini, jebret, dar, jatuh. Bilang ke gua ngerasa gua mau mual, gua mau muntah, tiba-tiba gua jebur, gua nggak tahu kenapa. Udah dia beres-beres dong, mandi, kamar mandi. Betul kan kita bawa pakaian banyak juga kan. Dia beres-beres, dia pakai baju lagi, rapi lagi, dia makan lah tuh makanan. Kata ibu, makan Dek, makan dulu Dek, minum Dek, makan, minum. Dah setengah jam kita ngobrol, makan, tepatnya 1 jam lah di situ lah sambil ngobrol santai. Mau kemana kata ibu-ibu itu? Mau ke Samarinda Bu. Oh ya udah, ya kalau ibu sampaikan, tolong kalau mau di kota orang, menginjak kota orang, tolong permisi. Assalamualaikum. Nah terus pantangannya di Kalimantan itu, kalau makanan udah dihidangkan dan minuman dihidangkan, gue sampai di benak gue sampai sekarang nih Bang ya, 2013 sampai 2024 tuh masih inget banget. Kalau gue mau bukan Kalimantan aja sih sebenarnya Bang, ini Indonesia nih mistisnya kuat banget. Kita bersyukur punya budaya sangat kental dengan kebudayaan, suku, agama, dan adat istiadat yang dimana kita semuanya itu berbeda-beda tapi satu. Semua punya cerita beda-beda. Kalimantan cerita begini, Sumatera begini, mungkin Bali cerita begini, ya kan? Mungkin Pulau Jawa cerita begini, atau Barat, maksudnya Jawa Barat, ya begini juga. Nah tapi kalau Kalimantan ini fakta. Jebur, dinasihatin sama ibu-ibu itu, tolong kalau habis makanan udah dihidangkan, minuman udah dihidangkan, jangan ditinggal. Kesannya itu sama aja menyepelekan mereka, menghina, bahwa dipikirin makanan ini apaan sih, makanan nggak enak atau gimana. Terjadilah kejebur. Nggak sampai di situ, nggak sampai di warung ini doang. Oke, gue pamit nih, Pak. Oke Bu, kita pamit ya. Jalan kita ke
kota seberang. Samarinda. Ya tinggal nyebrang doang, dikit lah. Jatuh sekilo udah nyampe lah, sekilo 2 kiloan lah ya. Pede nih, karena kan kita bukan sekali 2 kali di situ. Sering. Udah kurang lebih ya udah 4-5 kali lah jatuhnya, 4 kali lah. Udah sering ke sono. Kenapa kok yang keempat ini atau ketiga saya lupa lah antara itu, kok gua dijailin nih. Sebelumnya nggak begitu. Lancar aja. Jalan tanpa nggak ada gangguan seperti normal biasa ya, ketawa lah di mobil, kejebur kenapa lu, banyak sambil ketawa lah ya kan. Nah, udah jalan mobil nyebrang lah jembatan lah, mau jalan Mahakam tuh kan, yang Kalimantan terkenal lah ya, jembatan merah. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam tuh yang gede itu, perbatasan Balikpapan Balikpapan Samarinda kalau nggak salah, bener kan ya? Betul. Mahakam kan. Nah di mana tuh ada masjid yang warna hijau tuh di Samarinda, yang masjid paling gede itu. Mungkin buat teman-teman pasti tahu lah ya, di Samarinda itu ada masjid terbesarnya warnanya hijau dekat samping Sungai Mahakam, bener ya. Itu saya sampai 7 kali muterin masjid itu atau wilayah Samarinda itu, nggak ketemu tempat yang gue cari. Astagfirullahaladzim. Sampai 7 kali gue muter, padahal tempatnya itu dekat lampu merah, belok kiri itu udah nyampe. Itu yang tempat kita samperin itu, kebetulan itu dia apa namanya, restoran lah ya, restoran bar terkenal di sana. Gitu, kita dibikin nyasar sampai 7 kali. Tuh. Muter sampai 2 jam. Kita udah capek, udah sampai mau maghrib nih. Kita berjalan dari Samarinda aja jam 1:30. Balikpapan 1:30. Iya, nyampe kurang lebih berarti 3 jam, berarti udah 5:30 lah ya. Mau maghrib kan ya. Ya muter-muter itu kurang lebih ya mau maghrib kan, kalau daerah itu kan masih terang. Kayak contoh di Padang saya kemarin. Ke Padang itu jujur ya, itu 6:30 kayak jam 5 sore Jakarta. Nah, aneh itu memang. Keren kan? Karena apa? Mungkin cuacanya nggak kena polusi. Kalau saya sih mandangnya gitu, mereka tuh masih bersih. Jatuhnya original. Itu Padang tuh kemarin. Nah itu 7 kali nih saya dibawa muter. Samarinda itu kota kecil. Ujung itu nggak terlalu jauh. Paling kecuali kita ke Tenggarong, mau ke hutan lagi, mau ujung lagi bisa. Tapi kan kalau kotanya kan itu aja. Sungai Mahakam tadi itu, pinggir-pinggir kan Sungai Mahakam. 7 kali, 7 atau 8 kali lah. Akhirnya, Lex mana nih tempatnya, kok nggak ketemu ya? Kok bego banget sih, kok nggak ketemu-temu? Iya nih ya. Tapi sebelumnya pernah ke situ? Udah, 3-4 kalian lah kurang lebihnya. Nggak nyasar kayak gini, nggak kayak hari ini gue dikerjain. Itu mungkin kalau gue bilang, gue sampai bercanda sama diri gue sendiri, anjing gue kerja sama setan keder nih. Atau gua memang malamnya jahil, mungkin ya zaman dulu kan masih suka dugem lah ya. Sebenarnya kalau gua bilang dugem sih gua nggak juga. Minum biasa normal, mungkin teman gua ini yang tadi kecebur ini doyan minum juga emang mungkin ya, atau tepatnya kita kotor kalau bahasa kasarnya, kotor mungkin alkohol ya, minum kotor. Gitu. Akhirnya 7 kali akhirnya saya punya inisiatif. Karena ini yang senior saya ini jatuhnya lebih senior dari saya lah. Kalau di perusahaan kita panggil Pak lah ya kan. Pak, berhenti dulu Pak. Oke bro. Gue mau nanya dulu nih sebentar. Nanya lah sama tukang beca lah ya. Beca, ada beca pangkalan. Kalau bapak udah tua. Assalamualaikum Pak, permisi Pak. Iya. Kalau nama tempat restoran ini di mana Pak? Itu lurus, belok ke kiri, sebelah kanan, itu udah nyampe ya? Anjrit, gua lewat tukang beca ini udah 6-7 kali sampai 8 kalian. Kok baru nah itu tempat di situ? Ternyata mungkin ya, ini mata ini batin kita ditutup. Akibat apa? Kotor. Itu memang fakta. Kotor itu memang fakta. Gitu, itu fakta. Gitu. Mungkin itu fakta. Tapi memang kalau di Kalimantan itu mungkin bukan sekali 2 kali ya, kejadian-kejadian mistis itu yang pernah dialami. Kawan-kawan saya juga banyak sekali mengalami tentang kejadian-kejadian saat Kalimantan. Next kita akan
undang di Suara Misteri untuk menceritakan tentang kejadian-kejadian apa yang ada di Kalimantan. Ngomong-ngomong, ini di belakang lu apa nih? Ya mungkin kalau buat teman-teman nih ya yang besok atau nanti channel ini udah tayang, paling buat teman-teman ini udah banyak yang kenal saya, hampir seluruh Indonesia. Buat member saya, salam hormat semuanya. Salam hormat. Jangan lupa nonton Suara Misteri. Suara Misteri, Bang Andi Bogel senior saya, ya kan. Suhu. Nah, legend saya. Panas. Udah legend, tambah gila lagi, legend lagi. Jadi buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, di belakang saya ini bukan promosi nih kawan-kawan. Sebenarnya tadi kita mau di kelas, ruang kelas, kebetulan juga habis praktek kotor juga, belum bersihin. Mau background di belakang juga kurang asik, akhirnya saya bilang di adakan pemancingan aja nih. Kebetulan nih teman-teman ya mungkin udah tahu, Bang Andi boleh lihat. Nah ini teman-teman nih, kalau kalian mungkin lihat tuh, ini apa sih? Bukan vape buat rokok ya, ini adalah buat mancing atau buat aroma umpan atau perangsang umpan, namanya esen. Esen itu jatuhnya ditetesin ke umpan pelet. Nah, oke. Ini nama capnya apa nih? Golek. Esen golek. Kalau di Google atau di YouTube tuh umpan golek dan esen. Nah, nama saya Lexi 66 atau Golek Ranger. Nah, ini esen ini sudah diciptakan atau saya bikin ini formulanya 2014. Oh, yang nyiptain lu nih? Gue. Dari apa? Ya. Sebenarnya sih mau hijrah, Bang. Oh, hijrah. Dari dunia bartender, hobi lihat teman mancing, ya bukan lihat teman sih, sebenarnya sih dunia mancing juga di laut. Zaman-zamannya masih keliling-keliling Indonesia nih, ke Lombok, Bali, ya, Manado, Sumatera, mancing laut nih. Lama-lama bosan juga kan di laut, nggak ada temannya juga ntar kalau ke laut ya kan. Kalau luar kota bisa kita repotin anak buah. Nah ya kan. Nah kalau kita sendiri di Jakarta mau ngerepotin siapa? Yang ada keluar duit bisa 5 juta 10 juta, repot lagi, bukannya kita pelit ya kan. Akhirnya buatlah, bukan buat dulu, jadinya ada anak buah housekeeping sini, tukang bersih-bersih, tanya lah ke dia, bro, cari tempat mancing apa pak? Mancing ikan mas. Nah kebetulan saya nyiptain ini untuk khusus ikan mas ya teman-teman ya. Khusus ikan mas. Spesial buat ikan mas, tapi kalau buat teman-teman yang swalele atau patin juga bisa request. Nah kita bukan jualan resmi di sini, tapi menceritakan misteri. Kebetulan Bang Andi Bogel ini host atau pembawa acaranya, asik, pembawa acara artis misteri. Jangan lupa ditonton, like, subscribe, sebarkan. Nah nanti kita cerita tentang dunia mancing. Dunia mancing itu gokil, itu nggak kalah serunya sama yang gue ceritain tadi. Ini yang berhubungan dengan sebenarnya si judi juga bang. Judi ya? Judi juga, jatuhnya gue kecandu nih kena ini nih. Ini harganya berapa nih? Harganya kalau yang kita pegang ini yang bentuknya kayak botol pipe 250.000. 250.000. Tapi jaminan. Ikan makanin, juara. Kalau dikasih ya juara. Tapi si sopar ya kebanyakan teman-teman golek seluruh Indonesia kalau udah pakai esen golek ini mayoritas 90% ya banyak yang juara. Kalau yang ini sama 2,5 juga. 2,5. Nah, rata-rata 2,5, yang biru juga. Ini 2,5 juga. Kalau yang tadi dibilang 500 yang mana? 500 ada. Nah, kebetulan nih tinggal satu. Kebetulan yang gopek ini ada tinggal satu. Nah ini yang gopek nih. Ini 500.000 nih, tinggal satu. Itu ya, tinggal satu yang 500.000. Nah kebetulan nggak saya stikerin, ini buat saya pakai sendiri. Oke, saya pakai sendiri. Nah jadinya kalau di dunia mancing itu teman-teman, jadi gini, nggak kalah seru sama yang gue ceritain tadi sama Bang Andi Bogel. Jadi gini, mungkin Bang Andi Bogel nanya gini, bro, ini kan background kita belakang apa? Dunia mancing. Nah dunia mancing itu penuh misteri, banyak banget cerita di balik itu semua.
Ini fakta dan nyata. Dan lu pernah alamin? Gue pernah alamin, parah itu. Waktu kapan tuh? Nah, jadi gini, tahu Banten dong? Banten. Nah, tahu. ini dari kita cerita nih dari Jakarta, kita ke Sumatera, kita ke Kalimantan. Nah, balik lagi ke Jakarta tapi di tetangga sebelah. Itu Tangerang atau Banten tepatnya. Nah, gua hobi mancing ceritanya 2013, 2014 awal mancing ya. Melihat awal-awal itu coba-coba empang kecil, empang biasa lah yang tiket-tiket kalau orang bilang tuh Oh, Galatama. Gaplean. Oh. Tiket-tiket 200 pego itu gaplean lah, ya kan, belum ke Galatama atau Galapung belum. Gue mancing dicengin tuh pakai joran laut ya, nggak tahu kalau mancing empang itu harus pakai joran yang sultan atau reel sultan yang sampai 15 juta, 20 juta, 30 juta, belum tahu awalnya. Belum tahu. Gue pakai yang satu set itu 1.500.000 yang mancing laut. Iya. Itu gede banget pancingannya atau joran namanya. Oh. Gede banget, tebal ya kan, nama reelnya itu 6.000, itu gede banget, bukan standarnya empang. Standarnya empang itu 3.000. 3.000 ke bawah, 3.000, 2.000, 1.500 gopek. 2,5. Nah, kebetulan gue pakai itu kemarin 6.000. Orang kanan kiri kaget, buset, ini orang buat bagel kebo kali ini di empang. Jadi lucu tuh teman-teman. Jadinya kalau kita bicara misteri di empang, mungkin buat teman-teman pasti setuju apa yang gue omongin itu pasti itu benar dan nyata. Jadinya dunia mancing itu ya banyak juga yang pakai gituan. Oh, ya, pakai alat pembantu lah ya misalnya. Betul. Jadi yang pakai katanya dukun nih. Ini dah. Ya, itu gimana ceritanya tuh lo? Jadinya gua dapet musibah ya, kalau gue bilang musibah ya kayak sial banget ya teman-teman ya saya. Jadinya ada aja tuh yang jahil. Jadi gini, mungkin saya nggak tahu faktor iri atau faktor tidak disenangin ya, jadinya saya ini kebetulan menang kalau lomba mancing itu, jujur saya bersih nggak make. Oh, kosongan. Saya skill otak bersih gitu aja. Dengan esen ini murni ini saya mungkin teman-teman melihat beberapa ya di bukan etalase ya, rak pertama ini kelihatan ada piala. Tapi ini kita ada raknya ada 3, 1, 2, 3 itu piala semua. Nah kebetulan bukan kita ngibul atau kita bohong, masalah esen ini nggak ampuh, ini asli ya. Wah gila, ini jatuhnya kalau ibarat kata cewek nih Eropa punya ini. Waduh. Gitu ya kan, bodinya bagus, wangi. Nah kebetulan ini esen ini top lah jatuhnya, pas Eropa lah ya. Gitu jadinya gue temuin ini 2 tahun juga nih Bang Bogel. Jadi udah 2 tahun, jadi dari 2013, 2014, 2016 baru enak gua, baru bisa jualan tuh udah kayak kacang goreng. Nah kita flashback lagi yang di Banten deh. Betul. Nah akhirnya usut mancing, sekitar baru mancing 2013, sudah agak jagoan dikit nih, sampai sekarang nih udah lebih jago lagi. Akhirnya khusus lomba nih yang udah tiket sultan nih teman-teman nih, jadinya yang tadi cuma gaplean cepet 200 masuk ke 5 juta, 3 juta, 2 juta. Akhirnya kita main lah ke Banten, teman-teman lah ya. Daerah Banten, kotanya nggak saya sebutin ya, nggak enak juga. Itu saya dijailin mancing, tiket di bawah 5 juta, itu tangan saya nggak bisa gerak pulangnya. Oh. Itu kaku begini, nggak bisa nyetir pulangnya. Akhirnya teman kebetulan bisa nyetir. Setelah pertandingan apa saat masih pertandingan? Pada saat pertandingan itu biasa aja, normal. Oh taruh lo, nggak juga. Jadinya saat pertandingan itu dia kan kalau nggak salah itu satu joran itu berarti satu single fighter namanya. Kalau mancing itu lomba ya, lomba tiket sultan lah ya. Itu betul dapat lapak bagus kata orang-orang, lapak satu itu pojok jatuhnya. Nah pojok itu biasa kalau tiket-tiket di atas 2 juta atau di atas 1 juta itu udah pasti enak, ikan numpul semua di situ, ikan gede-gedenya lah di pojokan itu, tinggal hitungannya rezeki aja. Terus sambil berjalan waktu dikocok dulu nomor kalapak kan, dapat lapak 1 tadi, pede nih, lapak 1 asik nih, dengan semangatnya, dengan bangganya
dengan kita action bagus, skill bagus, umpan bagus. Oh, bilang apa di otak? Takabur. Takabur teman-teman, jangan pernah takabur. Lu mancing boleh, lu ngaku hebat mancing boleh, lu merasa jago boleh, tapi cuma satu, jangan lu takabur apapun bentuknya. Gua kasih tahu. Itu makanya sekarang gua gak takabur, hilang semua masalah takabur, sering juara, sering dapat amplop gitu aja. Jadi ya gua rasa takabur, woi selapak pojok bro, gua borong amplopnya semua, gua ambil. Sama aja kayak judi lo, jangan lu bayar tiket mancing bla bla, emang lu dapat happy-nya, dapat senengnya, tapi di situ lu sombong, sombong atau takabur. Akhirnya gua nggak ada dapat satupun juara, bukan karena bodoh, tapi gue dijailin. Oh, yang tangan lu nggak bisa. Iya, itu gua tangan gua keram itu kurang lebih itu dia habisnya itu jam 4 ya, lomba itu jam 4 lewat dikit lah. Itu gue jam 3 itu tangan gue udah mulai kram tuh, setengah 3 lah, setengah 3 jam 3 tangan gue kram. Akhirnya asisten gue, untuk gue bawa asisten 1 orang gantiin gue lah main. Tapi memang udah telanjur dari pagi sampai jam 4 itu sebenarnya gue udah ada harapan, jatuhnya harapan itu gue namanya kalau mancing itu dipatok blower yang air kucuran itu, nah gue lempar lah ke situ. Itu jam pas induk babon diturunin, induk babon itu udah ditanam sama dia, udah diceburin, udah dilempar sama dia, tinggal kita mancing doang. Itu gue dapat gede banget. Itu dapat kurang lebih tuh empang itu kebetulan memang terkenal dengan ikan besarnya, di bawah 7 kilo, 6 kilo, 6,5, 7. Nah kebetulan gue dapat gede itu, gue nggak bohong, gue nggak ngimbul, gue dapat dipatok itu gantet, ikan kecil 1, ikan gede 1. Tuh kena nih sama gue, udah gue tarik. Tiba-tiba udah nyampe tengah, ikannya kagak ada. Hilang. Tinggal sisa ikan kecilnya doang. Kalau kata orang sih mocel, tapi kalau gue nggak percaya itu mocel. Karena satu, gue tajem, kelihatan dari tarikan gue itu memang makan. Tapi kok ikan itu nggak ada, nggak ketarik sama gue. Ini nggak ketarik sama gue, tiba-tiba berubah jadi kecil. Nah, gue coba lagi, nihil. Padahal tuh lapak enak. Bukan karena bodoh nggak pernah lah bodoh. Ya karena kan mancing udah belasan tahun, masa bodoh juga nggak mungkin lah. Kita punya skill karena kita memang tuh tadi takabur sih kalau bodoh. Takabur, sombong, ya kan. Gue pede. Biasanya pede itu memang biasa sih menang. Orang pede itu ya kayak zaman kita zaman sekolah lah ya. Pede nih, musuh. Misalkan ada cepek nih. Kita cuma ada 30 ya, kalau pede semua yang 30 orang habis rata. Ya sama kayak gitu mancing. Tapi keram nggak tangan lu Satu? Pada saat keram itu setelah mocel babon itu, mocel itu setengah 12, jam 11 belum kenapa gua. Jam 12, jam 1, setengah 2 mau jam 2 lah. Tangan gua tuh mulai keram, kok sakit. Perasaan tangan gua ini sehat banget. Tiba-tiba jam setengah 3 lah gua kurang lebih ya, itu keram tuh, tapi keramnya itu masih kayak masih bisa gerak lah. Oke, gua suruh gantiin asisten tadi, gua bilang, bro tolong lu main nih, gantiin gua mau istirahat dulu, gua capek nih badan gua. Baru gua juga kayak keram belakang nih, biasa lah yang gua bilang tadi, ini kayak diinin. Taruh pas sudah tadi sebelum mocel tadi copot, kita uber-uberan nih. Bayangin bang, jatuhnya gini, tiket kurang lebih itu berapa gue lupa, 2.500.000 atau 3 juta lah, antara itulah. Ditimbang pada saat selesai nih, mancingnya selesai nih jam 4 nih. Selesai main banyak-banyakan ikan dong. Namanya total wilayah atau total gabrugan, berarti keseluruhannya ikan lu dapat yang kecil-kecil ini dihitung. Gue itu dapat hampir bukan dihitung ekoran, timbang. Itu bedanya kok nggak salah tuh berapa puluh kilo ya. Bedanya itu gue cuman graman doang, lu bayangin. Bedanya cuman 2 gram. Buset, 2 gram apa sih? Air doang kali itu mah, air berapa? 2 gram ya elah, kecil banget. Timbangan gue kalah, cuma 2 gram doang. Lu pikir coba dah. Udah tuh harapan ketiganya itu hilang. Harapan keduanya itu ikan merah, namanya ikan mas warna kuning.
Itu gue udah megang itu 4 ekor. Udah waktu tuh udah mau habis, cuma 5 menit lagi. Tiba-tiba udah mau habis, tinggal 2 menit lagi, ada yang narik sebelah gue lagi tuh. Sebelah gue lagi narik, jebret, dia 5, gue 4. Gue nggak anggap mistis dong. Oke, yang gue anggap mistis adalah timbang beda cuma 2 gram, sama yang babon gue pertama gue tarik gede itu. Kok lu udah makan, udah mau nyampe tengah-tengah, cuma 3 meter 4 meter lah jatuh depan gua. Orang kelihatan kok dari mulutnya blang. Kecuali kalau kena buntut tuh kelihatan di berontaknya gimana. Kalau makan tuh nurut ngikut. Tiba-tiba mungkin ya itu tadi mistis, tuh mungkin dipotong apa-apa atau di gitu. Biasanya ada dia nyembur buka gitu. Gitu kalau dunia goib lah ya. Nah, terus selesai ceritanya nih. Selesai cerita selesai, gue ngerasa kok badan gue kagak enak nih. Dia bilang, bro balik bro, ayo pak, ada mana buah gue nih, gue 3 orang, berempat sama gue. Balik gue, mana kunci mobil kan? Langsung di mobil itu gue, tangan gue begini. Tangan gue begini, ngaceng dulu, nggak bisa gerak. Di pen, kayak di pen, dipasang pen. Kalau orang keram nggak mungkin kalau keram sebelum mancing tuh nggak ada langsung keram begitu, nggak ada. Gue langsung kaku. Dah, gue ngambil kesimpulannya, gue positif aja nggak negatif ya. Oke, mungkin keram lah ya. Oke bro, cari fresh care bro di Indomaret atau Alfamart. Gini, tetap nggak bisa juga. Gini, sampai pulang nyampe Kebun Jeruk lah ya, baru bisa goyang dikit doang. Tapi nggak bisa begini, masih cuma begini doang, sakit gitu, kayak di gue dipasang pen gitu. Katanya sih dijailin sih, kata gue sih nanya-nanya sama saudara gue juga kebetulan orang pintar, sama teman gue juga orang pintar beberapa, ya dikatakan dukun lah ya, orang pintar ahlinya lah ya, dunia ahlinya. Gue nggak tahu. Pokoknya orang pintar itu kebetulan om gue sendiri, dia nyembuhin gue, dia nggak bilang lu digandulin, dia nggak cerita lah, itu dunia antara mereka lah. Mungkin persuasif mereka lah, gimana jalan keluarnya. Dengan PD-nya gue nggak gerak gini, tangan gue nyampe rumah, sampai kantor ya, tempatnya yang gue sekarang ini, gue nyampe sini, itu belum sembuh juga, sehari, 2 hari, seminggu, gue diurutin pakai segala obat, pakai apa aja, bawang putih apa semua, balsam apa aja diurutin sama tukang urut, sampai tukang urut itu bisa sampai 4 kali orang tukang urut gonta ganti, sampai katanya ada orang pintar dari Depok apa dari Cibubur datang nggak sembuh juga. Gue bisa nih bro, tenang gue sembuhin. Buset, bukan cabul kali itu, maksudnya kagak ngomong doang gitu. Sampai kita ya baik banget lah bang, jatuhnya lu gue kasih ongkos. Gue nggak tahu ya, mungkin gue dimanfaatin atau gimana. Gue mah istighfar ya, astagfirullahaladzim. Sampai gitu amat tuh nyari duit. Lo bilang bisa bantuin gue, dengan gue maksudnya keram kaku parah. Lama nggak tuh, berapa? 3 bulan. 3 bulan demi Allah, 3 bulan. 3 bulan 4 bulan malah. Nah, kalau 3 bulan jalan mandi susah juga dong. Buset, tangan kiri. Ini nggak bisa kan. Gue tadinya mungkin berpikir gini ya teman-teman, mungkin gua mikirnya tadi itu udah tamat karir gua, maksudnya dunia kerja gua, dunia mancing, dunia kerja, dunia bartender gua itu mungkin gua udah tamat, mungkin gua dipasang atau dijailin pen nggak bisa dicopot. Akhirnya saudara gue ini ya nyembuhin, ini lu minum ini air ini. Lambat laun sebulan 2 bulan sambil gue obatin pakai obat lah, jadinya obat poles pakai ramuan gitu. 3 bulan udah mulai bisa gerak nih, tapi dikit tapi masih sakit. Pas udah 4 bulan baru enak. 3 bulan setengah 4 bulan lah baru enak. Pas enaknya banget 5 bulan. Gue enak hampir setengah tahun, lu bayangin. Nah akhirnya si om gue bilang cerita, Rada lu tuh di antek lo, lu dijailin. Tadi gue nggak percaya, biarpun orang pintar gue nggak percaya. Tapi gue dapat kabar katanya, ya kan. Nah itu orang-orang yang mancing itu katanya, oh make bro, emang tuh fakta. Itu baru satu yang gue ceritain, nanti ada lagi ya tempat lain lagi. Akhirnya
gue berobat sana sini sama tukang urut biasa nggak sembuh, orang pinter juga dikadalin, dibohongin, orang pinter dua juga dibohongin. Akhirnya saudara sendiri lah, jatuhnya kakaknya nyokap lah, jadi kakaknya nyokap, kakak sepupu lah, orang pinter juga, orang Sumatera sembuh. Nah, akhirnya gue kan kadang namanya pemancing itu kan sharing ya bang ya, ngobrol, bro, gue kemarin mancing di sono dijailin, bukan nama bukan empangnya yang jailin ya, tapi orang luar juga, tapi mungkin asli putra daerah situ, pemain juga, tukang jahil juga, ya kan. Dia cerita lah teman gue ini, ya bro, jangankan elu om, gua aja kena juga sama si Anu. Berarti udah 3 orang Jakarta, gua sama 2 teman gua ini sebelum gua kena juga, dipantek juga. Jadi seolah-olah ini gini, kalau orang luar Banten masuk wilayah Banten ya mungkin kayak Kalimantan tadi ya, mungkin lu permisi. Nah itu satu, kedua lagi kan ada berpikirnya adalah kompetitor atau saingan ya kan. Gua nggak suka lu anak Jakarta juara. Tapi sama, kaku juga mereka. Kaku, sama, disembuhin sampai 4 bulan. Astaga. 3 bulan, ini kisah nyata. Ini kalau ada orangnya mungkin, bro, kalau lu kalau nonton lu ceritain aja, lu komen di sini ya. Buat temen gua si Anu yang pernah main di mancing di luar kota sono ya, daerah Banten. Nah kalau lu punya cerita itu, lu komen aja nih ntar ya, lu komen itu. Pasti lu ngerasain, soalnya kan lu pernah lu cerita ke gue juga gitu, bahwa ya dunia mancing itu dunia mistis juga, jadi ya dunia tipu-tipu, dunia maya juga, jadinya bahaya. Nah kebetulan gue sendiri murni, zaman sekolah juga ya musuh banyak ya, dalamnya murni, cuman nyali aja udah, yang penting modal nyali sama takabur. Sombong dikit. Sombong boleh ya kan. Ya. Ada lagi selain lagi? Ada 2 lagi nih. Ada 2 lagi ya? Dunia mancing lagi nih. Dunia mancing lagi. Emang dunia mancing itu ngeri-ngeri sedap juga. Padahal dunia pagi loh kalau bilangnya, dunia siang, matahari terbit. Tapi kan malamnya juga ada sih, dia ada malamnya, ada mancing malamnya. Nah kalau mancing yang siangnya itu gua ada salah satu di Jakarta Selatan nih. Dibikin sakit gua bang. Sakitnya? Seminggu nggak bangun. Bukannya nggak bangun, gua nggak bisa diri, bukan, jatuhnya malas bangun. Jadi maunya tidur aja udah, sakit badan gua, panas dingin. Setelah mancing jatuhnya kayak anak kecil itu kesambat kan. Gara-gara gua juara itu, mungkin nggak di situ nggak seneng kali ya, atau yang mancing dia bawa juga make, antara itu atau memang penunggu empang itu. Emang ada salah apa di situ? Kalau salah sih gue nggak pernah salah, gue nggak pernah yang orangnya sombong, nggak pernah. Tapi orang aja bilang sombong, muka gue emang muka galak kan, muka keluarga biasa kolong begini. Ya jadi yang muka galak lah gitu, tapi hatinya kan waduh lembut bang. Iya, lu kasih 1 gue kasih 10. Iya. Gitu. Jadi pas mancing sakit. Gitu. Sakit gue pulang, ternyata katanya ketempel genderuwo bang. Astagfirullah. Nah genderuwo tau lo gede emang kayak apaan, ya kan. Nah, ketempel genderuwo, yang nyembuhin saya sendiri kebetulan bini. Istri. Nah kebetulan istri ini punya batin juga, punya ya pegangan juga gitu. Yang sembuhin sama dia lah, jatuhnya sekarang langsung ditarik sama dia, dibuang sama dia, dibalikin lagi ke sana. Lo jangan ganggu laki gue, itu benar nyata kok. Itu gue kena, gue ngapain sih bohong, nggak ada cerita gue bohong, bener nggak? Gitu, itu daerah Jakarta Selatan. Dan yang ketiga? Nah kalau yang kedua ini ya gara-gara menang, kalau nggak salah gue menang juara 1, juara 2, sama total itu gue dapat 3 amplop, duitnya lumayan juga. Nah mungkin gue jahilin kali, anak betul dapat lapaknya juga, lapak bagus lagi nih, lapak 1 juga, lapak pojok juga, tapi dijahilin juga. Nah terus yang ketiga nih, yang ketiganya itu mancing malam, nggak jauh dari tempat gue ini, jatuhnya Bintaro ya, kuburan Tanah Kusir. Nah kuburan Tanah Kusir ya, pokoknya Bintaro situlah, dekat-dekat Bintaro sini, Bintaro lah ya. Nah itu
gue mancing malam. Gerimis itu gue hajar terus ya kan. Wah gerimis nih, ikan makan enak banget ini kan, deket rumah ya kan. Tiket kecil, berangkat nih pede nih, itu sendiri berangkatnya. Tapi anak gue udah ada di sono, tapi dia mancing juga. Biasa kan bantuin gue nyopotin umpan, masang umpan kan. Dia ikut mancing juga gitu, gue bayarin juga dia mancing. Gue mancing lah 2 lapak. Dapatlah gue lapak tengah nih, lapak nomor 7 gitu. Misteri bro. Nomor 7 itu penuh misteri gitu. Nomor cantik ya itu gue pasang di motor gue tuh angka 7-nya, bisa nyata itu. Gue lagi mancing enak nih baru mulai, langsung kayak ada lu ditaruh karung karung beras ya, zup gitu, lu masuk badan lu kayak rep gitu. Iya kayak mau masuk tuh ya, kalau rep kan gitu kalau kita mau dimasukin sama goib ya. Tapi ya itulah intinya, di luar dunia kita, mereka kan dunia luar ya, nggak kasat mata ya, itu ya masuk loh balon gua kayak ada rep gimana sih bang, lu pernah kan ada rep tahu kan, kayak mau masuk nyatuin badan kita. Gue berasa tuh, gue baca istighfar, astagfirullahaladzim, Allah Akbar gitu, gue baca Allah Akbar, gue baca Yasin, bla 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 bla. Gue bilang langsung di dalam hati gue berucap, kalau memang saya nggak boleh mancing di sini, saya pergi, saya tinggalin, tolong pergi dari saya, tolong jangan deketin saya, tolong menghindar dari saya, tolong, saya di sini cuma mencari hiburan, saya cuma mancing, itu cuma buat hiburan saya, obat saya mancing doang. Saya udah nggak minum juga, gue udah nggak minum kan. 2015 gue terakhir minum, tapi kalau nyoba dikit-dikit doang kayak praktek atau apa, icip-icip doang. Tapi kalau minum total udah nggak. Akhirnya gue gulung pancingan gue tadi, gue lipat lagi, gue masukin ke tas gue Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya mau pulang. Selesai belum pertandingannya? Belum, Belum. kan baru mulai, baru 1 jam mulai. Mulainya itu dia jam, sebetulnya jam 9. Kejadian setengah 11, jam 11-an. Baru anget-anget mulai lah, jam 1 jam lewat dikit, ya kan. Itu langsung digituin. Nah ternyata usut punya usut, lapak yang gue duduk itu udah 2 orang meninggal. Innalillahi. Gitu, jatuhnya 2 orang meninggal itu katanya sih mati kena angin duduk. Angin duduk, jadinya atapnya itu kan nggak ada. Atap mancing mungkin lupa makan, embun, ya langsung tewas. Yang kedua ya lagi itu sama juga, tepar di situ juga. Makanya gue ini mistis nggak mistis nih bang, gue bingung kok lu lapak itu kok sama juga, langsung poit juga, nggak mungkin gue juga dibawa sama dia. Kejadian ya gue langsung permisi, lebih baik mengamankan diri gue. Makanya jadi manusia itu otak dipakai. Apabila lu merasa udah gak nyaman, merasa diri lu merasa terganggu, ya istighfar, lu istighfar ya, istilah kata ya, bukan kita berarti nyerah, tapi kan itu dunianya udah beda. Oke, mohon maaf kalau gue udah salah ya, gue nggak mancing deh, gue pergi. Berarti kan kita mengakui bahwa ya kita, mungkin dia merasa terganggu sama tempatnya dia, mungkin dia mau mancing, mungkin bagi dia, mungkin dia ngerasa itu ada tempat dia mancing, lapak itu. Karena gue pergi bang, langsung hilang. Pas udah lewat dari empangnya dia, udah gue pulang aja, lewatin tanah kusir, kuburan itu, udah lewat sampai rumah, sampai sini gue cuci muka, gue mandi, cuci muka, udah relax lagi aja, simple. Itulah dunia misteri ya, kisah nyata itu bang, yang gue cerita dari perjalanan siswa gua, kerjaan gua waktu luar kota, dunia mancing gua, ya kisah nyata. Nah kalau Esen ini kisah nyata dari perjalanan gua di bartender, jadi pelan-pelan mau hijrah, tapi kan kita nggak boleh namanya ya teman-teman yang lain tuh. Jadi kalau ngomong nih di media sosial, wah gua hijrah, terlalu mencintai banget satu agama, ya lu menghalalkan segala cara, lu bilang ini haram, ini jelek, ini nggak boleh bro. Jadinya kalau lu mau hijrah ya stay aja, santai. Jadi nggak usah koal-koal, nggak usah berisik,
niatin diri lu berbuat baik, jalanin sholat lu, jalanin agama lu, nah itu baru orang benar. Ketimbang lu teriak-teriak di sosmed lu ngaku Islam tapi lu akal otak lu udah munafik ya gitu. Ini kisah nyata yang benar. Banyak teman-teman gua ya, jangan sampai yang teman gue nonton ini ya bro, gua bukan nyindir, jangan sampai ya seperti yang udah ada beberapa teman selalu munafik buat gua. Jadi ya lu ngomong taubat, ngomong hijrah, pas diajak begini ya lu mau gitu. Jadi iya benar, jadi ya depan mata gua dia ngobrol sama temen gua, bro gini gua mah enggak ya, ya gua langsung blok gitu tuh, kacau nih orang jadi tipu-tipu dunia ya gitu. Jadi pesan dari Lexi itu kira-kira itu lagi ya, nggak usah keluar-keluar, iya nggak usah keluar-keluar lah, iya nggak usah membenarkan diri sendiri juga. Boleh mencintai agamamu, tetapi jangan menghujat temanmu atau sesama manusia. Wah, itu paling benar udah. Gitu. Oke, makasih banyak bang. Thank you. Oke. Yang udah hadir di konten Suara Misteri. Oke, makasih juga buat Bang Andi Bogel, suatu kehormatan buat saya. Disamperin jauh-jauh nih dari Kampung Rambutan ke Cipulir. Wah, jauh brother. Ya kan, jauh banget. Ya, jatuhnya nggak sempet nih, saya junior main ke rumah beliau belum sempet. Mungkin maybe next time kita akan bawa oleh-oleh makan buat rame-rame di sana ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya ya, di like, subscribe, terus jangan lupa komen juga ya kan, kasih masukan juga. Kalau ada buat teman-teman yang hobi mancing, jangan lupa pakai produk goleknya, esen goleknya. Ini selama perjalanan saya berusaha untuk menjadi lebih baik ya, meninggalkan yang seperti itu, tapi nggak langsung drastis kita langsung tobat, itu susah brother gitu, pelan, slow but sure, santai. Oke, makasih Bang Andi Bogel. Sip. Sekali lagi thank you. Oke. Pantengin terus di channel Suara Misteri dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menegangkan dan lebih menakutkan dan juga lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.